Sejauh mana kesiapan pengelola mal atau pusat perbelanjaan di Jakarta sesuai syarat pembukaan kembali yang akan dimulai pada Senin esok dan bagaimana pula pengawasannya nanti yang dilakukan untuk memastikan mal tidak menjadi pusat penularan virus corona yang baru di ibu kota. Kita bahas lebih lengkap bersama Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Pak Tulus Abadi. Selamat pagi, Pak Tulus. Selamat pagi, Mbak Tiffany. Dan juga Pembina Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia APPBI, Pak Handaka Santosa. Selamat pagi, Pak Handaka. Selamat pagi, apa kabar? Sehat selalu. Baik, salam sehat buat kita semua. Saya mau ke Pak Handaka terlebih dahulu. Pak Handaka, besok 15 Juni akan dibuka rencananya belajar dari pengalaman beberapa mal yang sudah buka terlebih dahulu. Begitu dibuka malnya langsung membeludak. Apa langkah antisipatif dari para pengelola mal ini? Jadi memang sebetulnya kami harus mengambil persiapan sehingga jangan sampai terjadi ada yang membludak. Tapi ini pun kita lihat dari jam buka mal yang ada ya. Jadi kalau retail di dalamnya itu, department store, butik toko, restoran, itu memilih masih membuka dengan satu shift. Jadi dari situ kita tahu kalau memang dianggap membludak, mereka akan membuka full dari jam 10 sampai jam 10 seperti biasa atau 12 jam. Tapi ini kami memilih lebih membuka antara jam 11 sampai jam 7 atau jam 8 malam saja. Karena kami merasakan masih ada konsumen atau customer yang merasa berjaga diri atau takut atau istilahnya paranoid ya. Jadi kita tetap membuka sehingga bisa menyediakan kebutuhan customer, pergerakan ekonomi, tetapi tetap juga menjaga konsumen. Kenapa kok kami berharap agar ini bisa berjalan dengan baik? Karena kalau kita sehat tidak ada uang juga tidak bisa jalan. Kalau ada uang nggak sehat juga nggak bisa jalan. Jadi kita harus benar-benar disiplin menerapkan, menjaga customer mulai dari pintu masuk kita sudah arahkan untuk agar bisa mengikuti social distancing yang sudah ditetapkan. Di beberapa mal yang kami liput juga ada penerapan touchless, jadi mengurangi jumlah yang disentuh. Seperti lift misalnya sudah tidak lagi harus ditekan tombolnya. Apakah ini menjadi standar di seluruh mal di DKI Jakarta nanti? Ya, jadi kalau memang ada customer yang turun dari mobil, kemudian mobilnya udah meninggalkan dia, dan ternyata dia lupa bawa masker, tentunya kami sudah menyediakan masker juga untuk bisa dibeli. Jadi itu yang kami antisipasi, sehingga konsumen merasa nyaman, tidak terganggu, tetapi kedisiplinan terhadap protokol kesehatan ini tetap jalan. Kemudian lift juga begitu. Kemudian kalau lift juga tidak usah pencet, sudah ada screen sendiri. Malahan di dalam lift pun sudah diatur ya. Jadi jaraknya kalau dulu kadang-kadang berdesakan, sekarang tidak bisa berdesakan lagi dan masing-masing akan dilakukan dengan sangat strict. Berarti Pak Handaka, semua mal standarnya sudah sama, dipastikan semuanya sama, sudah touchless juga dan sudah menyediakan semua masker, hand sanitizer di dalam mal. Tentunya persiapan dilakukan dengan sangat ketat dan memang saat ini masih ada beberapa yang beda-beda. Seperti ada satu mal Plaza Indonesia sudah menggunakan QR code ya, kita membawa handphone tinggal scan. Ada juga yang dengan menggunakan isian dan lain-lain. Memang beda-beda, tapi yang penting memang semuanya melakukan kontrol bagaimana jumlah pengunjung yang ada di dalam. Dan itu sebenarnya kalaupun kita lihat, secara kasat mata sudah terlihat kok. Kalau kita masuk ke dalam satu toko di dalam mall, toko yang misalnya 100 meter persegi, kita udah kelihatan di dalam ada berapa customer. Ya, nanti kalau waktu masuk ke department store, itu tentunya juga ada merek-merek ya, kita kontrol juga dari arah itu. Pak Tulus, kalian melihatnya cukupkah segala persiapan protokol kesehatan ini sudah cukup untuk memberikan keamanan bagi para konsumen? Apalagi standarnya beda-beda setiap mall. Pertama, menggarisbawahi bahwa dalam hal ini adalah pandemi kita belum aman ya, karena memang sebenarnya masih banyak terinfeksi dan kemudian masih banyak yang positif. Nah, kalau kita bicara itu, maka aspek kesehatan, protokol kesehatan harus menjadi tertinggi dalam harus menjadi panglima ya, sehingga all dalam kan juga harus merujuk pada aspek-aspek kesehatan tanpa kompromi ya, konsumennya untuk pengelola malnya dan yang ada. Nah, saya kemarin coba menyoroti satu kunjung untuk melihat di sana. Memang in general persiapannya sudah sesuai dengan yang misalnya kondisi yang masuk diperiksa, kemudian
hand sanitizer dan juga hal-hal lain. Tapi yang kurang adalah masalah jaga jarak bagi konsumennya itu sendiri. Ya, itu juga harus jadi perhatian karena 3 hal di dalam masalah COVID ini, masalah jaga jarak, masker, dan juga tangan. Namun harus memfasilitasi tiga-tiganya, termasuk tenant-tenant yang ada. Jadi kalau ketiga-tiganya tidak konsisten, maka itulah mungkin potensi untuk penularan wabah. Jadi kalau misalnya konsumen yang menggunakan masker, maka dia harus ditolak masuk. Ya, kemudian ketika dia tidak jaga jarak, maka juga harus diperingatkan. Kecuali barangkali untuk keluarga inti, karena memang di sini ada bedanya ketika dengan keluarga inti dengan pengunjung mal yang lain. Nah, kemudian yang tidak kelihatan, mohon Pak Handaka juga memperhatikan secara serius ketika tingkat kebersihan dari mal itu sendiri. Ya, misalnya tempat-tempat atau lingkungan yang sering ditekan oleh konsumen, misalnya eskalator. Ya, jadi harus sesering mungkin dibersihkan dengan desinfektan ataupun cara lainnya, dan juga di dalam lift. Karena itulah menjadi media untuk penularan. Dan juga mungkin peringatan, penandaan agar konsumsi tidak menggunakan hand eskalator. Karena sebenarnya itu media yang juga efektif. Ya, juga menyediakan sanitizer tempat yang sudah dijangkau, baik restoran maupun manajemen mal itu sendiri, sehingga betul-betul potensi atau penularan bisa dicegah dari temuan yang sifatnya terbuka ini khususnya di mal. Dan juga kapasitas harus konsisten, ya, artinya 50%, kalau yang menggunakan macam itu harus bisa dikontrol. Nanti Pak Tulus, maaf. dengan mal-mal yang tidak menggunakan ini. Cara kontrol ini yang juga. Pak Tulus, maaf kami harus potong karena sepertinya ada gangguan audio. Kami izin nanti untuk minta tolong untuk mungkin mencari sinyal yang lebih baik. Nanti kita akan perbaiki. Saya mau ke Pak Handaka dulu. Tadi masukan dari LKI adalah soal jaga jarak. Termasuk mempertanyakan bagaimana untuk menghitung kapasitas mal ini benar-benar akan 50%, tidak akan lebih dari ini, Pak Handaka. Caranya seperti apa? Ya, malahan perkiraan kami lebih di bawah 50%. Yang tadi saya bilang, jam buka pun kita nggak pilih full, tapi hanya 1 shift saja. Dan kalau kita lihat pengetatan seperti yang Pak Tulus tadi sarankan, memang benar-benar kita akan ketat. Mulai dari entrance itu sudah akan diatur jaraknya. Malahan bukan hanya customer yang kita atur, ya tadi yang saya bilang kalau kelupaan masker dan lain-lain. Termasuk karyawan sendiri, apabila ketahuan maskernya dilepas, tentu kami akan bukan hanya kasih peringatan, kami akan denda. Itu lebih jalan seperti kalau di Singapura, di MRT kita ngerokok, kita apa kan di Berarti petugas keamanan akan mengontrol kemana-mana di dalam mal ini? Selain itu ada bantuan dari TNI dan Polri, ya. Saya rasa itu sangat bagus, memberikan efek orang lebih disiplin. Dan terima kasih ke TNI dan Polri yang telah melaksanakan ini. Pak, lalu kemudian ada kajian tersendiri nggak sih dari APBBI terkait dengan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah sendiri? Ya, kita tidak ada kompromi lagi. Kita harus lakukan yang tadi saya bilang, bagaimana kombinasi antara kesehatan dan uang yang akan diperoleh tadi. Karena tanpa adanya kegiatan ekonomi tentunya akan sangat lebih buruk lagi. Sudah terpuruk kesehatannya, kemudian dari keuangannya juga masalah. Makanya yang penting kita akan benar-benar total fight untuk pengawasan penerapan protokol kesehatan tadi dan tanpa kompromi. Kalau tadi yang kita lihat tentang handrail, kami sudah menugaskan petugas cleaning yang setiap kali dengan lap dan disinfektan untuk membersihkan handrailing, kemudian juga di dalam lift itu kadang-kadang tersenggol, ya. Kami juga akan bersihkan secara rutin. Karena pada prinsipnya kita bertanggung jawab bukan hanya kepada customer, tetapi juga kepada karyawan kami sendiri. Jadi pengawasan benar-benar sangat ketat, dan besok pun di hari pertama kami juga sudah menyebar kayak mystery guest, ya, bagaimana untuk mengawasin internal juga. Tapi pintu masuk mal sendiri kan banyak, Pak. Bagaimana mengontrol semua orang yang masuk dan keluar? Karena itu kami akan arahkan juga, tentunya tergantung dari juga bagaimana desain gedung tersebut. Tapi kalau bisa adanya arah masuk dan arah keluar di pintu yang berbeda. Jadi satu pintu masuk, satu pintu keluar?
diarahkan seperti itu, namun tentunya akan tergantung kepada desain dari masing-masing mall. Bukan hanya itu, di dalam department store yang di dalamnya mall itu juga kita akan berlakukan seperti itu. Jadi nanti ada arahan stiker ya, bagaimana masuk dan bagaimana arah keluar. Termasuk yang ada di kasir pun saya rasa belum pernah ada antara kasir dengan customer, Pak Tulus, untuk melindungi customer dan melindungi karyawan kami. Kami akan ada akrilik bening yang ada di depan. Jadi ada kayak tamengnya ya. Pak Tulus melihatnya seperti apa, Pak? Jawaban dari Pak Handaka. Ya, normatif sudah terus ya, tapi tinggal konsistensi dan kontrol di lapangan. Mengingat perilaku masyarakat, perilaku konsumen di mall itu sangat cair, ya, sehingga dengan segan-segan untuk mall ataupun apapun untuk mengingatkan agar sistem dengan kesehatan. Misalnya tenant yang harus diketahui juga, misalnya soal menggunakan masker atau tidak, sarung tangan, hand sanitizer dan segala macam. Itu harus, ini sebenarnya semua kalau sesuai protokol maka bisa dihindari, maka harus ada konsistensi dari semua pihak. Dan juga saya mengusulkan monitor terkait dengan salah harga di dalam mal-mal yang ada. Kenapa? Dan kapasitasnya dikurangi, ya, sehingga apakah nanti berimplikasi kepada harga yang dijual kepada konsumen, artinya lebih mahal atau tidak. Nah, kalaupun itu bagi konsumen adalah hak atas informasi, sehingga tolong dicantumkan harga yang ada di situ, misalnya di channel apapun, sehingga nanti tidak menimbulkan kota bagi konsumen bahan bakar. Jika konsumen kok terkejut, ini biasanya kalau minum ini hanya 50.000 satu botol, ternyata kok lebih dari itu. Nah, ini apa? Artinya adanya kapasitas yang 50% atau 30%, apakah konsumen harus tanggung kos tambahan untuk struktur biaya yang dijual oleh tenant atau mall yang lain yang kemudian berimplikasi kepada harga. Nah, karena itu harus menjadi pihak konsumen agar kita tahu sebenarnya harganya seberapa. Dan juga konsumen ngerti apa tidak terkait dengan normal di dalam transaksi jual beli ketika kondisinya memang seperti ini. Yang sebenarnya kita kan masih dalam posisi transisional ya. Gitu saya kira. Iya, pertanyaan juga apakah ada akhirnya peningkatan biaya atau peningkatan harga karena ada biaya tambahan untuk menerapkan protokol kesehatan? Nanti kita akan berikan kesempatan kepada Pak Handaka untuk menjawabnya, tapi kita jeda dulu, tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan.